Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mulai ibadah kita berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 362 ayat 1 sampai ayat 3. Dengar suaramu, Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa yang selama-lamanya, kasih sayang-Mu sajalah yang menyertai kami dari mulainya sampai sekarang ini. Dan hanya karena kasih-Mu,
Engkau memberikan kabar kesukaan bagi kami untuk kehidupan kami. Kasihanilah kami, bukalah hati kami, dan berilah Roh Kudus, supaya kami mengerti pimpinan dan bimbingan-Mu yang agung itu. Tetapkanlah firman-Mu di dalam hati kami, supaya hati kami damai, senang, dan baharu oleh karena Anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarlah hukum Taurat yang diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 6 dan ayat 7. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur, tidur waktu malam, mereka yang mabuk, mabuk waktu malam. Demikian, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Suaramu ku dengar memanggil diriku, supaya ku di Golgota dibasuh darah-Mu.
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini, ya Tuhan Yesus Kristus. Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke sorga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu, ya Roh Kudus, penghibur orang yang berduka. Sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami, dengarlah doa permohonan kami ini ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Aku sesat kini tak kembali sejak Yesus di hatiku. Tebus dosaku dengan darah suci sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Ku bahagia bersama dengan Tuhanku. Sejak Yesus di hatiku. Ku nantikan datangnya dengan dekatnya. Sejak Yesus di hatiku. Menjadi pewaris kemuliaannya. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Ku bahagia bersama dengan Tuhanku. Sejak Yesus di hatiku. Firman Tuhan yang menjadi epistel minggu ini diambil dari Lukas 21 ayat 7 sampai ayat 19. Kita membaca secara bergantian. Dan murid-murid bertanya kepada Yesus, katanya,
Guru, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi? Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut, sebab semua itu harus terjadi dahulu, tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dan dari langit. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Demikian pembacaan epistel. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak. Bukan surya ku harapkan, karena surya akan lenyap. Tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Esok mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap. Meski susah perjalanan, gelombang dunia menderu, dipimpinnya ku bertahan sampai
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita dengar warta jemaat. Warta Jemaat di HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, Minggu 13 November 2022. Pertama, nama dan topik minggu. Nama minggu kita adalah Minggu 22 setelah Trinitatis. Topik minggu, Hari Tuhan akan tiba. 2. Pemberkatan nikah. Pengumuman kedua, akan menerima pemberkatan nikah Briandro Suhut Lumbanturuan, putra dari Bapak Baharudin Lumbanturuan dan Ibu Daili Parmauli Boru Panggabean, anggota Jemaat HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo dari sektor Jati Bening, dengan tunangannya Ruth Esmeralda Boru Silalahi, putri dari Bapak Parlinggoman Silalahi, dan Ibu Erika M. Boru Panjaitan, anggota Jemaat HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo dari sektor Perserahan. Pemberkatan nikah Sabtu 19 November 2022 di Gereja HKBP Resort Sutoyo pukul 8 WIB. 3. Anak lahir. Pertama, Minggu 23 Oktober 2022, Tuhan telah menganugerahkan seorang putra untuk keluarga Indra Marbukti Manulang dan Ibu Yosefina Magdalena Boru Pasaribu, sektor Penas. 2. Jumat 4 November 2022, Tuhan telah menganugerahkan seorang putri untuk keluarga Alfa Eden Simatupang dan Ibu Christine Desliana, sektor Cipinang, Bali. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. 4. Pemeriksaan gula darah dan tensi. Hari ini Minggu 13 November 2022. Setelah selesai ibadah jam 6 pagi, gereja kita melalui sektor kesehatan telah melaksanakan pemeriksaan gula, kolesterol, asam urat, tekanan darah atau tensi. 5. Puncak tahun kesehatan HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Senin 14 November 2022, acara puncak tahun kesehatan HKBP Distrik 8 DKI Jakarta yang diikuti seluruh pelayan full-timer dan keluarga, serta warga jemaat HKBP Distrik 8 DKI Jakarta bertempat di Sopo Marpikir, masuk jam 17 WIB. Kiranya acara tersebut berjalan dengan baik,
untuk kemuliaan nama Tuhan. 6. Penutupan pertanyaan sektor dan sermon-sermon kategorial. Kamis 17 November 2022, gereja kita akan mengadakan pertanyaan sektor secara tatap muka masuk pukul 19.30, sekaligus penutupan pertanyaan dan sermon-sermon di HKBP Sutoyo tahun 2022. Dihimbau kepada seluruh jemaat HKBP Sutoyo di sektor-sektor, kategorial, paduan suara, dewan-dewan, dan seksi supaya hadir dalam ibadah penutupan tersebut. 7. Kebaktian bulanan paduan suara kasih choir HKBP Sutoyo. Jumat 18 November 2022, paduan suara kasih choir HKBP Sutoyo akan melaksanakan kebaktian bulanan bertempat di gedung utama gereja masuk jam 19.30 WIB. Dihimbau kepada seluruh anggota paduan suara kasih choir supaya hadir dalam acara kebaktian bulanan tersebut. 8. Kebaktian bulanan paduan suara kantate harmonik HKBP Sutoyo. Sabtu 19 November 2022, paduan suara kantate harmonik HKBP Sutoyo akan melaksanakan kebaktian bulanan. Tuan rumah adalah keluarga Maju Simajuntak, Boru Simbolon, masuk jam 18 WIB. Alamat perumahan Boulevard Hijau, klaster di Ledinya, Blok D1 35 Harapan Indah, Bekasi. Dihimbau kepada seluruh anggota paduan suara kantate harmonik supaya hadir dalam acara kebaktian bulanan tersebut. 9. Kebaktian bulanan NHKBP, Sabtu 19 November 2022. NHKBP Sutoyo akan melaksanakan kebaktian bulanan bertempat di ruang utama gereja masuk jam 19 WIB. Dihimbau kepada NHKBP Sutoyo supaya hadir dalam kebaktian bulanan tersebut. 10. Akhir tahun gerejawi, Minggu 20 November 2022 adalah minggu akhir taman gerejawi. Kita akan melakukan peringatan akan jemaat gereja kita yang telah meninggal sekaligus membacakan nama-nama jemaat HKBP Sutoyo yang meninggal pada tahun gerejawi 21 November 2021 sampai 20 November 2022 berjumlah 31 orang. Acara dilaksanakan setiap ibadah minggu. 11. Memperkenalkan Sintua Learning di HKBP Sutoyo. Pada Minggu 27 November 2022 adalah minggu Advent pertama di ibadah jam 11 WIB. Gereja kita akan memperkenalkan Sintua Learning yang telah diusulkan sektor-sektor untuk itu kepada Sintua Learning supaya mempersiapkan diri. 12. Rapat program kerja anggaran tahun 2023 Dewan dan Seksi. Dihimbau kepada Dewan Koinonia, Dewan Marturia, dan Diakonia beserta seksi-seksi supaya membuat laporan kegiatan selama tahun 2022. Menyusun program kerja dan anggaran tahun 2023 sesuai dengan orientasi pelayanan HKBP 2023, profesionalisme dalam penata layanan. Rapat kompilasi seluruh program dan anggaran 2023 akan dilaksanakan Rabu 16 November 2022 pukul 19 WIB oleh para wartawan, ketua-ketua dewan beserta pelayan full-timer HKBP Sutoyo. 13. Panitia Natal HKBP Sutoyo. Panitia Natal akan mengadakan rapat setiap hari Jumat jam 19.30 bertempat di gedung utama gereja. 15. Sumbangan. Diterima sumbangan dari Panitia The Harmonic Kesehatan HKBP Sutoyo. Bunga altar untuk Minggu 13 November 2022.
ucapan syukur atas berkat Tuhan, acara puncak di Harmoni Kesehatan HKBP Stoyo berjalan dengan baik. Untuk lengkapnya warta ini dapat kita baca di warta cetak. Demikian warta jemaat kita untuk minggu ini. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Tuhan datanglah bersiap dirimu, sedia hati datangnya dan nikmatnya baru. Tulus dan adil adanya setia, tulus dan penuh, dan Dia akan datang sebagai jaga-jagalah, sedia lampu dengan minyaknya, karena dengan sekejap kedengaran magelang, mempelai laki-laki datangnya. Hendaklah engkau jaga-jagalah, sedia lampu dengan minyaknya, karena dengan sekejap kedengaran magelang, mempelai laki-laki datangnya. Jaga-jagalah, sedia lampu dengan minyaknya, karena dengan sekejap kedengaran magelang, mempelai laki-laki datangnya. Hendaklah engkau jaga-jagalah, sedia lampu dengan minyaknya, karena dengan sekejap kedengaran magelang, mempelai laki-laki datangnya. Son of light, oh Holy Spirit, sweet. Thy church expand till all shall stand, and Jesus lives supreme. Let all who once Christ and His love rejoice to see Him now and then. If thou art saying so gently, say ye, our Lord, say ye. Gloriously, so that fully
gloriously. So that we live Holy Spirit. Just for God a little while, Jesus who the coming one, and then He shall come with all Holy Spirit. Agama Tuhan datanglah, bersiap dirimu. Sedia nanti datangnya hikmatnya baru. Kudus dan adil adanya, setia tulus dan teguh. Yang Dia akan datanglah sebagai rajamu. Hendaklah engkau jaga-jagalah, sedialah dengan bijaknya. Karena dengan sekejap kedengaran magelang, mempelai laki-laki datanglah. Hendaklah engkau jaga-jagalah, sedialah dengan bijaknya. Karena dengan sekejap kedengaran magelang, mempelai laki-laki datanglah. Oh, that in me, my Lord, may see a better of the day. And may see His love so free from age to ecstasy. It is my everlasting song, He took upon Himself my wrong, and now I praise Him, Calvary. All over me, so that we can gloriously, so that we live Holy Spirit. Just one more little while, Jesus will the coming one, and then He shall come in all Holy Spirit. So that we can gloriously, so that we live Holy Spirit. Just one more little while, Jesus will the coming one, and then He shall come in all Holy Spirit. Berjagalah, berdoalah, menanti Tuhanmu. Baik lihat tanda waktunya, menanti dan teguh. Dan waktunya tak seorang tahu, melainkan Bapa saja. Dan memang tidak lagi jauh berjaga-jagalah. Hendaklah engkau jaga-jagalah, sedialah dengan bijaknya. Karena dengan sekejap kedengaran magelang, mempelai laki-laki datanglah. Hendaklah engkau jaga-jagalah, sedialah dengan bijaknya. Karena dengan sekejap kedengaran magelang, mempelai laki-laki datanglah. Damai sejahtera dari Tuhan Allah yang melampaui segala akal,
itulah kiranya yang memberkati hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Saudara-saudara yang terkasih, sekedar diberitahukan bahwa karena masalah kesehatan, jadi saya bertukar dengan Pendeta Ambarita yang seharusnya saya jam 6 pagi, sekarang di jam 6 sore, Pendeta Raja Gugup. Demikian pemberitahuan firman Tuhan kita pada hari ini diambil dari kitab Maleaki. Kitab Maleaki 4 ayat 1 sampai 6. Maleaki 4 ayat 1 sampai 6. Demikian firman Tuhan. Bahwa sesungguhnya hari itu datang menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami. Dan akan terbakar oleh hari yang datang itu firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Kamu akan menginjak-injak orang-orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu. Pada hari yang kusiapkan itu, firman Tuhan semesta alam. Ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa, hambaku, di gunung Horeb, untuk disampaikan kepada seluruh Israel, yakni ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu, menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, di minggu kita pada hari ini, kita diajak untuk belajar ke masa lalu ketika menunggu kehadiran Mesias, ke masa lalu ketika mau datang Yesus Kristus ke dunia, yaitu peristiwa kedatangan Mesias di kitab kita. Supaya kita belajar menunggu kedatangan Yesus kedua kalinya. Di sini saya membedakan, Bapak Ibu sekalian, di sini saya membedakan ketika Yesus datang, maka yang menanti hanya sebatas bangsa Israel. Mesias. Sehingga di dalam terjemahan kitab Yeremia, hari Tuhan diterjemahkan sebagai Yom Adonai. Yom Adonai. Hari Tuhan, kedatangan Mesias. Dan kita belajar dari Yom Adonai kepada parousia bahwa Yesus akan datang kedua kalinya. Bentuknya berbeda, tetapi sifatnya sama. Waktu itu Yesus datang pertama kali. Parousia, Yesus akan datang kedua kali. Bentuknya berbeda. Tetapi dalam penantian itu sifatnya sama. Dan dari sinilah kita diajak untuk belajar apa yang terjadi ketika kitab ini dituliskan, yaitu tepatnya di tahun 50 sebelum Masehi.
Dan kalau dihitung-hitung dari 50 sebelum Masehi ke tahun 1 ketika Yesus datang, apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi? 50 sebelum Masehi, kitab Maleakhi ditulis, tahun 1 Yesus datang, apa yang terjadi? Penantian apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi? Demikian juga kita yang pada hari ini di sini yang akan menanti hari Tuhan untuk kedatangan Yesus kedua kali, apa yang harus kita lakukan ketika saatnya kelak hari Tuhan datang? Kita bisa mencontoh apa yang dilakukan orang Israel yang benar, dan kita bisa menjauhi orang Israel yang berlaku jahat. Saudara-saudara yang terkasih, bagaimana Nabi Maleakhi diutus oleh Tuhan ketika pada waktu itu di zaman ketika ibadah sudah tidak merasa penting. Ibadah sudah dianggap sebagai hanya formalitas dan tidak penting. Dan itu yang bisa digambarkan di tahun-tahun 50 sebelum Masehi. Orang menganggap bahwa Tuhan sudah tidak berlaku adil. Orang sudah berpikir, bangsa Israel berpikir, untuk apa saya beribadah? Sedangkan yang kaya tetap menjadi kaya. Orang jahat yang berlaku korup justru semakin kaya. Orang yang saleh, orang yang benar justru semakin dikucilkan. Dalam pergumulan inilah, dalam pertanyaan inilah, Tuhan mengutus nabinya Maleakhi untuk menguatkan dan berbicara kepada bangsa Israel. Dan ini juga yang menjadi pertanyaan bagi kita, yang selalu kita tanyakan di dalam kehidupan sehari-hari, yang sudah rutin ke gereja, ke sekolah minggu, ke remaja, ke Naposo Bulung, aktif, tetapi justru tidak mendapatkan sesuatu hal yang sangat berarti. Saudara-saudara yang terkasih, inilah juga mengapa Yom Adonai, hari Tuhan, selalu membawa dua cabang, membawa dua sifat. Sangat kejam, yang pertama sifat sangat kejam bagi orang yang melanggar, tetapi juga menjadi suatu harapan bagi orang-orang yang melaksanakan firman Tuhan. Kalau kita lihat jelas bagaimana dikatakan di ayat 1 bahwa sesungguhnya hari itu datang menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Ada sesuatu bagi ketakutan ketika datangnya hari Tuhan, yaitu bagi orang-orang gegabah dan orang-orang fasik. Tetapi bagi orang yang melaksanakan, maka di ayat 2 dikatakan, tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Surya kesembuhan.
surya kebenaran dan kesembuhan bagi orang-orang yang melaksanakannya. Artinya, di dalam penantian hari Tuhan yang kita tidak tahu kapan munculnya, seperti juga halnya kita merasa bosan ketika kita harus menunggu. Kalau ada ungkapan pekerjaan yang paling membosankan itu apa? Menunggu. Pekerjaan yang paling membosankan adalah menunggu. Demikian juga penantian hari Tuhan. Itu menunggu. Bisa kita bayangkan tahun 50 sebelum Masehi sampai tahun 1, berarti 50 tahun kemudian sudah merasa bosan. Orang bangsa-bangsa Yahudi sudah merasa bosan. Dan mereka lebih terpengaruh dengan hal-hal yang sifatnya duniawi. Sifatnya duniawi. Dan dalam hal inilah bahasa Maleaki mengatakan bahwa teguran bagi orang Israel yang pertama adalah orang yang bersifat gegabah. Orang yang bersifat gegabah. Kalau kita baca, orang yang bersifat gegabah adalah orang yang ragu dan sia-sia dan merasa sia-sia di dalam beribadah. Kalau kita baca Maleaki 3 ayat 14 dikatakan di situ, kamu berkata adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam. Itulah ciri-ciri orang gegabah. Orang fasik sudah jelas. Orang fasik adalah orang yang tahu kebenaran, mengetahui kebenaran tetapi tidak melaksanakannya. Orang gegabah adalah orang yang sembrono, yang sering terikut atau terombang-ambing dengan situasi, kondisi, konteks masyarakat. Itu adalah orang gegabah. Dan dari sini kita belajar Maleaki menyorot bahwa orang gegabah dan orang fasik adalah orang-orang yang akan mendapatkan celaka ketika datangnya hari Tuhan. Dan ini terbukti ketika dikatakan di ayat 5, sangat jelas dikatakan bahwa sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Kemudian dikatakan oleh Yesus di dalam Matius 17 ayat 9 sampai 12, dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian juga anak manusia akan menderita oleh mereka. Artinya dapat dikatakan di sini, orang gegabah adalah orang yang menafsir Alkitab, yang melihat Tuhan ke dalam dirinya. Itulah orang gegabah. Orang gegabah adalah orang yang sudah tahu kebenaran, tetapi lebih mementingkan dirinya dan tidak melihat kebaikan-kebaikan yang diberikan Tuhan atas dirinya. Dan inilah satu teguran dan peringatan akan kedatangan hari Tuhan nantinya, yaitu bagi orang-orang gegabah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, di suasana ini, di dunia ini, di mana kita sudah melewati masa pandemi, perlu kita lebih meneliti diri kita, apakah kita betul-betul menanti kedatangan Tuhan,
menanti kedatangan hari Tuhan? Atau jangan-jangan kita termasuk ke dalam orang fasik atau orang yang dikatakan orang gegabah? Apakah kita termasuk itu? Kalau memang kita termasuk itu, bertobatlah kita. Bertobatlah kita. Saya pernah menanyakan, sebelum saya masuk ke sini, saya mengajar di Bible Pro. Ada mahasiswa saya melakukan survei, penelitian tentang streaming, ibadah streaming. Jadi dalam survei itu dikatakan, pasca pandemi, rata-rata di gereja itu pertama, dia semakin berkurang di dalam beribadah. Memang belum 100% beribadah seperti sebelum pandemi. Dan menurut dari survei yang diadakan ada 3 yang didapatkan hasil dari surveinya di jemaat. Yang pertama, kenapa gereja belum penuh? Yang pertama karena memang takut. Masih banyak jemaat, apalagi kelompok yang golongan tua, masih takut beribadah karena COVID. Yang kedua, peristiwa COVID menjadi ajang kesempatan untuk tidak bergereja. Cari alasan. Karena COVID. Padahal memang dasarnya memang malas. Kalau ditanya orang tua, kenapa kok nggak gereja? COVID Pak, lagi rame nih Pak, lagi tinggi. Jadi cari alasan. COVID dijadikan kambing hitam, kita tidak bergereja. Dan yang ketiga, ini agak sedikit menarik ini. Bukan COVID-nya yang dijadikan kambing hitam, tetapi streaming. Streaming dijadikan apologi, menjadi alasan untuk tidak ke gereja. Ditanya orang tuanya, kenapa kamu nggak gereja? Nggak usah lah Pak, di sambil mobil aja nanti, sambil bawa mobil nanti ku dengar pun dari streaming. Jadi satu peristiwa yang justru harusnya kita bersyukur, mengucap syukur kepada Tuhan karena kita sudah diberikan kesempatan melewati pandemi, yang terjadi justru menjadi alasan supaya kita menjauhkan diri daripada Tuhan. Dan ini hasil survei dan tidak dibuat-buat. Alasan streaming, alasan malas ke gereja, itu dijadikan alasan. Dan inilah bagi perkembangan kita, bagi kehidupan kita di masa ini, justru kedatangan hari Tuhan membuat kita harusnya semakin tekun, semakin kuat, semakin teguh di dalam kita melaksanakan dan beribadah kepada firman Tuhan. Amin. Semakin tekun. Dan inilah pekerjaan orang-orang fasik yang sudah tahu benar, tetapi justru tidak melakukannya. Inilah orang-orang fasik. Dan kemudian yang kedua adalah orang gegabah. Orang-orang yang sembrono. Orang-orang yang tidak dicerna dulu firman Tuhan, tetapi langsung tidak melihat kebaikan Tuhan, melihat hanya satu sisi. Dan inilah bahaya bagi kita. Orang-orang gegabah ini biasanya dekat dengan orang-orang yang belum berpengalaman.
yang masih berjalan perlu bantuan, butuh panutan, tetapi dia tidak melaksanakannya itu. Saya paling teringat adalah ketika mungkin ada tahu sini The Beatles, vokalisnya The Beatles. Siapa vokalisnya The Beatles? John Lennon. Mengapa dia bisa meninggal? Mengapa dia bisa meninggal? Dia dibunuh karena ditembak sama siapa? Sama fansnya. Kenapa dia ditembak sama fansnya? Inilah John Lennon yang termasuk salah satu contoh orang gegabah yang tidak melihat kebaikan Tuhan dan tidak melihat berkat Tuhan. Perjuangan dia membentuk grup The Beatles dan kemudian menjadi terkenal, dan setelah terkenal bukannya mengucapkan terima kasih, lalu apa dia berkatakan? Saya lebih terkenal dari Yesus. Saya lebih terkenal dari Yesus. Dan ini salah satu contoh orang sembrono. Ketika dia berjuang, dia berdoa dengan tekun, 100% memuji Tuhan, berdoa, Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah hambamu ini. Tetapi ketika dia sudah terkenal, saya lebih terkenal dari Yesus. Bukan persoalan bagaimana dia sukses, tetapi apa yang harus kita lakukan, tanggung jawab apa yang harus kita lakukan jikalau kita sudah sukses. Moloholan meraih hidup, kalau kita hanya melamar pekerjaan, mungkin kita bisa berulang. Tetapi ketika kita sudah mendapatkan pekerjaan, itu paling susah. Saudara-saudara yang terkasih. Kalau saya mendapatkan jubah ini, hanya 2 tahun, 3 tahun. Saya bisa, kalau gagal, saya ulang lagi. Kalau ujian gerejawi, saya ulang lagi. Tetapi ketika saya mendapatkan jubah ini yang paling susah. Tanggung jawab. Dan inilah, dalam penantian inilah, menunggu hari Tuhan, tanggung jawabmu, apa yang harus engkau lakukan kepada Tuhan. Dan jangan pernah berbelok 1 jengkal, 1 meter, berbalik arah untuk melihat kebaikan Tuhan. Bagaimana Tuhan telah membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Ketika datangnya hari Tuhan, dia berbelok menuju ke Allah-Allah lain. Dalam hal ini orang Israel, kita belajar dari orang Israel, kesalahan orang Israel, bahwa orang Israel tidak tahu berterima kasih. Maka dari itu, saudara-saudara yang terkasih, di minggu kita pada hari ini, kita diajak untuk berterima kasih. Menanti kedatangan Tuhan dengan konsisten. Berterima kasih, mengucap syukur secara konsisten, terus-menerus dan menyeluruh. Jangan pernah mau dibawa diombang-ambing oleh kondisi. Apakah Anda mau sukses kalau pindah agama? Jangan mau. Karena bagaimanapun dari kita kecil sampai kita bisa duduk di saat ini melewati masa pandemi, itu karena Tuhan,
Amin. Dan terlebih untuk Naposo, semua jangan pernah terombang-ambing oleh kemewahan dunia. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu yang boleh kami dengar pada hari ini Tuhan, di mana kami dituntut untuk bertanggung jawab Tuhan, kedatangan hari-Mu. Biarlah Tuhan melalui firman-Mu ini kami diperkuat, kami diajari Tuhan untuk semakin gigih menanti kedatangan hari-Mu Tuhan. Termasuk juga Tuhan untuk umat-Mu HKBP Sutoyo, di setiap pergumulan mereka Tuhan, Engkau kuatkan mereka satu persatu, sehingga mereka tidak goyah dan terombang-ambing di kenikmatan duniawi Tuhan, tetapi selalu beribadah kepadamu dan selalu melaksanakan firman-Mu menuju hari-Mu Tuhan, yang kami tidak dapat ketahui, tetapi Engkaulah sumber pengharapan kami, di mana kami berlabuh di dalam iman-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan.
ku merindukanmu. Datanglah Engkau Tuhanku, memenuhi janjimu. Dengan sorak-sorai umatmu menantikan. Datanglah segera Tuhan, kami datanglah segera. Kesukaan yang ceria memenuhi hatiku, mendengarkan suaranya saat datang Tuhanku. Dengan suara sorak-sorai umatku menantikan. Datanglah segera Tuhan, kami datanglah segera. Jiwaku jangan terlena, dengar yang memanggilmu. Jauh tinggi di Kita bangkit berdiri. Tuhanku menyambutmu. Dengan suara sorak-sorai umatmu menantikan. Datanglah segera Tuhan, kami datanglah segera. Bila nanti Tuhan datang, jangan meninggalkanku. Jangan sampai terlewatkan, bawa aku sertamu. Dengan suara sorak-sorai umatku menantikan. Datanglah segera Tuhan, kami datanglah segera. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu dalam jiwaku
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima kasih kepada jemaat yang hadir di sini ataupun juga yang menonton secara live streaming. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, Shalom. Tuhan datanglah bersiap diri, setia nanti datangnya dan nikmatnya penuh. Turut dan adil adanya, setia tulus sepenuh. Dia akan datanglah sebagai raja. Jaga-jagalah, sedia lampu dengan minyaknya, karena dengan sekejap kedengaran gelar, mempelai laki-laki datanglah. Hendaklah engkau jaga-jaga